Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah hantu nenek penunggu hutan boneka. Asteris kejadian yang menimpa Dewi masih meninggalkan sebuah misteri. Ada apa sebenarnya di lokasi itu dan mengapa orang-orang kampung seolah menutup-nutupi hal ini? Cerita ini berawal pada tahun 1990-an. Seorang nenek-nenek yang akrab dipanggil Nenek Sum tinggal di sebuah desa di pedalaman hutan dekat lereng gunung. Nenek tersebut sedikit kurang waras. Dalam kesehariannya Nenek Sum kemana-kemana selalu membawa boneka dan boneka tersebut ia beri nama Mening. Karena menurut masyarakat Nenek Sum merupakan orang yang baik walau kurang waras, tapi beliau tidak pernah menyakiti dan mengancam siapapun. Nenek Sum tinggal sendirian di sebuah rumah di tengah-tengah desa itu dan untuk kebutuhan sehari-hari warga dan tetangganya dengan ikhlas memberi makanan untuk Nenek Sum setiap harinya, terkadang juga memberi sedikit uang untuk kebutuhan. Desa yang tenang, kebun-kebun yang panennya berlimpah, suasana kekeluargaan yang melekat antar warga, sangat damai. Hingga pada suatu hari di hari Sabtu datanglah seorang anak gadis bernama Mira, datang bersama keluarganya dari kota. Mira yang merupakan cucu dari Pak RT yang sudah lama tak bertemu, turun dari mobil bergegas lari menghampiri sang kakek dan memeluknya. "Kakek!" teriak Mira dengan penuh semangat. "Ini cucu kakek gak terasa sudah besar, sudah pintar ya," ujar Pak RT sambil memeluk cucunya. Tak butuh waktu yang lama, Mira pun segera akrab dengan anak-anak lain teman-teman sebayanya di kampung itu, termasuk juga akrab dengan Nenek Sum. Mira juga mempunyai boneka perempuan kecil yang menjadi boneka kesayangannya. Ia pun kemana-mana bermain membawa bonekanya. Hal itu membuat Nenek Sum tertarik mendekati Mira. "Cantik sekali bonekamu itu, nak," tanya Nenek Sum yang juga sambil memperlihatkan bonekanya. "Boleh nenek tahu siapa namanya?" "Iya nek, boneka ini namanya Ciki, boneka nenek juga bagus," jawab Mira. Nenek Sum mengajak Mira bermain bersama. Tanpa curiga sedikit pun Mira bermain boneka dengan Nenek Sum, terus bermain hingga lupa waktu sampai Mira dijemput oleh ibunya. Hari demi hari pun berlalu, Mira pun semakin nyaman bermain boneka bersama Nenek Sum. Tak terasa 1 minggu berlalu, kini waktunya Mira dan keluarga kembali ke kota. Ia pun berpamitan dengan teman-teman juga Nenek Sum. Mendengar kabar ini terlihat Nenek Sum raut wajahnya sedih, lalu berkata, "Bolehkah nenek meminjam Ciki sebentar saja? Kasihan Mening kalau kamu pulang membawa Ciki pasti dia akan kesepian." "Tentu saja nek, aku berangkat besok pagi jadi hari ini kita masih bisa main bareng untuk terakhir kali," jawab Mira. Hari Minggu yang tenang di waktu senja, tiba-tiba keamanan kampung, hansip bernama Harry bersama warga berlari mendatangi Pak RT sambil berteriak, "Pak RT, Pak RT!" Yang berada di dalam rumah sontak terkejut dan bergegas keluar. Betapa kagetnya Pak RT melihat situasi ini. "Mira Pak, Mira kami ketemukan sudah meninggal tenggelam di sungai dalam hutan." Mira yang dibopong oleh warga sudah tak bernyawa. Melihat hal ini Pak RT dan orang tua Mira lantas menangis histeris seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Waktu berlalu, kejadian ini masih menjadi misteri di kampung itu karena tidak ada yang melihat langsung awal terjatuhnya Mira ke sungai. 7 hari sudah waktu berlalu, acara doa kepergian Mira di rumah Pak RT, suasana yang penuh haru. Harry, hansip ditugaskan membagi-bagikan makanan ke rumah-rumah tetangga. Hingga tiba di rumah Nenek Sum. Asteris tok tok tok. "Nek, nek," Harry memanggil. Terus, memanggil namun tidak ada jawaban. Harry yang merasa khawatir terjadi apa-apa karena sang nenek tinggal sendirian, ia pun masuk ke rumah Nenek Sum. Mencari Nenek Sum tapi tidak ada, hingga masuklah Harry ke dalam kamar nenek. Betapa kagetnya Harry menemukan Ciki boneka kesayangan Mira berada di meja samping tempat tidur nenek. Boneka itu diletakkan berjejer dengan Mening boneka nenek. Saat Harry berbalik badan tiba-tiba tepat di depannya Nenek Sum berdiri. "Kamu lihat apa?" tanya nenek dengan wajah melotot. Harry yang melihat nenek di tangannya memegang pisau dapur dan ingin menikamnya,
Sontak Harry pun kini tahu kematian Mira Nenek Sumlah yang membunuhnya. Tapi terlambat sudah, Harry mencoba lari tapi Nenek Sum berhasil menusuk bagian bahu Harry hingga dia terkapar dan mati. Lalu si nenek menyembunyikan jasad Harry itu di dalam lemari. Menuju tengah malam, hujan lebat dan suara petir-petir menyambar. Ternyata, Harry belumlah mati, lalu ia tersadar. Melihat si nenek sudah tertidur, dia mencoba untuk kabur menyelamatkan diri. Berlari tergopoh-gopoh menuju rumah Pak RT. "Tolong Pak, tolong saya," ujar Harry sambil menahan sakit luka tusukan. "Kamu kenapa Har?" tanya Pak RT. Mira Pak." Ternyata dia dibunuh oleh Nenek Sum. Sontak Pak RT dan warga kampung kaget dan emosi. Warga yang marah ramai-ramai mendatangi Nenek Sum dan langsung menyeretnya. Karena Nenek Sum sudah dianggap sebagai pembunuh. Pak RT yang kehilangan cucu kesayangannya dan warga menyeret paksa si nenek ke tengah hutan. Ada gubuk tua kecil di sana, si nenek pun diikat kakinya agar tidak bisa lolos dan kembali. "Sebelum kami pergi ninggalkan sampean, apa permintaan terakhir?" tanya Pak RT. "Aku hanya ingin boneka-boneka itu di sampingku," jawab nenek sambil menangis. Permintaan dikabulkan, boneka-boneka itu diberikan kepada Nenek Sum. Tak lupa juga warga memberikan makanan untuk bertahan beberapa hari. 3 hari berlalu, kini Harry, Hansip mendapatkan perintah dari Pak RT untuk ke hutan membawakan makanan untuk Nenek Sum karena pasti makanannya di sana sudah habis. Betapa kagetnya Harry sesampainya di gubuk tua itu, nenek sudah tidak ada di sana dan ikatan talinya terlepas. Makanannya pun masih utuh, tidak ada yang dimakannya sedikit pun. Harry melihat boneka-boneka nenek bergantung di pohon samping gubuk. Harry pun kembali dan menceritakan semuanya kepada Pak RT. "Ya sudah, biarin aja, yang penting kampung kita sudah aman," kata Pak RT. "Mungkin saja dia sudah dimakan binatang buas," imbuhnya lagi. Tapi kenyataan berkata lain. Semenjak kejadian itu banyak anak-anak yang mati tenggelam di sungai dalam hutan itu. Terkadang boneka-boneka yang mereka bawa juga hilang misterius. 1 bulan ini saja sudah ada 6 kasus anak yang tenggelam Pak, lapor Harry kepada Pak RT. "Apa yang harus kita lakukan sekarang Pak?" imbuhnya lagi. Pak RT bersama warga kampung memutuskan untuk mendatangkan seorang paranormal. Hari Rabu sang paranormal pun datang, lalu ia masuk ke hutan mencoba untuk berkomunikasi dengan nenek yang kini menjadi penunggu pohon boneka. Malamnya sang paranormal pun kembali dan mengatakan sesuatu kepada Pak RT. "Besok, itu malam 1 suro Pak, nenek kesepian di sana. Butuh teman Pak," ujar sang paranormal. "Apa yang harus kami lakukan?" kata Pak RT. Lalu sang paranormal meminta agar warga kampung membawakan boneka-boneka dan menggantungnya di pohon samping gubuk tua itu setiap malam 1 suro. "Tapi, jangan coba-coba ada yang berani mengambil boneka itu di sana, ingat itu," kata sang paranormal. Warga pun menuruti kata sang paranormal dan semenjak itu tidak ada lagi anak-anak yang mati tenggelam dan kampung itu kini telah kembali tentram dan damai. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.